Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Segala puji hormat dan syukur kepadamu Tuhan, yang sudah senantiasa memelihara kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Engkau baharui hidup kami, sehingga kami dapat kembali ke hadapan-Mu memuji memuliakan nama-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau bersekutu dengan Tuhan di dalam pujian, di dalam firman, di dalam doa kami. Kiranya Engkau berkenan hadir Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10, demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan satu pengajaran dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar mereka memiliki kepatuhan ketika melakukan tugas dan menjalani hidupnya. Kepatuhan dan kerendahan hati. Mengapa sedemikian penting Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya di saat itu, bahkan sampai kepada kita saat ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Karena memang setiap manusia memiliki keinginan menjadi lebih besar dari sesamanya, menjadi seseorang melebihi sesamanya dalam segala hal, dalam segala bidang, baik itu pendidikan, baik itu materi, baik itu jenjang karir, baik itu jabatan, atau segala sesuatu yang ada dalam bidang kehidupan manusia. Dan ketika kita disuruh memilih untuk menjadi tuan atau menjadi hamba, orang pasti memilih untuk menjadi tuan. Untuk menjadi orang yang memerintah atau yang diperintah, orang pasti memilih untuk menjadi orang yang memerintah. Karena apa? Karena kebanyakan manusia masih disibukkan oleh apa yang dia sebut dengan prestasi serta prestise dalam kehidupannya. Tapi apakah saudara pernah bergumul untuk menjadi besar di mata Tuhan? Untuk menjadi kaya di mata Allah? Ini yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini. Orang yang ingin menjadi besar, menjadi kaya di mata Allah, dia haruslah memiliki hati seorang hamba. Kalau tadi kami katakan, orang lebih baik menjadi tuan daripada menjadi seorang hamba. Lebih baik memerintah daripada diperintah. Tetapi kenyataannya di mata Allah, Allah menginginkan seseorang itu menjadi hamba yang memiliki hati seorang hamba. Dan ketika kita memiliki hati seorang hamba, maka apapun dalam kehidupan kita lakukan menjadi bagian dari pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sangat tahu apa yang Dia karuniakan kepada kita masing-masing.
apa yang Dia berikan kepada kita masing-masing, apa yang Dia anugerahkan kepada kita masing-masing. Dan Allah sangat tahu Dia menempatkan saya atau saudara ada di mana, itu Dia sangat tahu. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menyadari pentingnya memiliki hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki karunia yang berbeda, memiliki tempat yang berbeda, anugerah yang berbeda, maka mari kita lakukan itu di dalam porsi kita masing-masing, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tapi tidak mau menjadi hamba yang setia untuk Kristus, yang mau melakukan apapun hanya untuk Kristus. Dan itu yang Tuhan mau dari kita. Zaman ini banyak orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan, tapi memposisikan dirinya bukan sebagai hamba, melainkan sebagai tuan. Padahal seharusnya ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita harus menyadari bahwa pelayan adalah hamba. Posisikan dirimu sebagai hamba. Jangan pernah takut kecil di mata orang lain, kecil akan pandangan orang lain, dikecilkan oleh perkataan orang lain, karena kita sebagai hamba yang mau melayani. Biarlah kita kecil di mata orang lain, di hadapan orang lain, di perkataan orang lain, tapi kita menjadi besar di mata Allah. Ingatlah, kita melayani bukan untuk mendapat penghargaan dari manusia, tapi kita melayani melainkan sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara menerima banyak anugerah Tuhan. Apakah ungkapan syukurmu kepadanya? Jadilah seorang hamba yang setia. Milikilah hati seorang hamba yang senantiasa mau hidup di dalam kerendahan hati untuk melayani Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Selamat berjuang untuk memiliki hati seorang hamba. Kiranya kita dapat menang dalam perjuangan itu. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengajarkan kami melalui firman-Mu, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menginginkan kami memiliki hati seorang hamba, sebagai hamba yang setia, yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan berikan berbagai macam anugerah. Biarlah kiranya Bapa, setiap kami dengan penuh kerendahan hati menjalani kehidupan kami, terlebih-lebih dalam pelayanan-pelayanan kehidupan kami dengan sesama kami manusia, agar kiranya masing-masing kami dengan kerendahan hati kami dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami tak perlu berkecil hati ketika kami dipandang rendah oleh orang lain, oleh sesama kami, karena pelayanan-pelayanan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami senantiasa penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kerendahan hati, menjalani hidup kami, melaksanakan tugas panggilan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah bekal rohani kami untuk satu hari ini. Biarlah kami melakukan ini dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, sehingga apa yang kami lakukan adalah yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam segala aktivitas kami satu hari ini. Berkati kami agar kami pun dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa permohonan kami. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus.